Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Kami Asraf, ini ujian kompetensi adab jawab yang jujur dan pemikiran-pemikiran tentang dakwah dan perjuangan. Apa tujuan Allah menciptakan Asraf? untuk beribadah kepadanya. Ibadah ya. So, dalilnya Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa illa liya'budun. dan tidaklah Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. ya. Lalu tujuan hidup Asraf apa? Mencari keridhaan Allah, itu berdakwah, Ya. sama beribadah. Status hamba, status manusia dalam pandangan Allah ada dua. Udah tahu belum? Dikasih tahu. Abdullah dan Khalifah. Khalifatullah. Jelasin Abdullah itu harus bagaimana fungsinya, Khalifatullah itu fungsinya seperti apa. Abdullah ya hamba Allah. Iya, sebagai hamba apa tugasnya? Tunduk, patuh. Patuh pada Allah. Kalau sebagai wakil Allah berbuat kebaikan, menjaga alam semesta ini, menjadi khalifah. Masa wakil Allah berbuat kerusakan, ya kan? Merusak alam. Merusak alam itu caranya gimana? Dan buang sama sembarangan. Ya itu kalau alam yang sekedar ini ya erosi atau banjir atau bau itu. Tapi merusak alam sampai Allah menurunkan azab, rusak kan alam? Sebabnya apa itu? Itu Abi ceramahkan. Sebabnya karena banyaknya perbuatan maksiat, termasuk zina, termasuk apa? Mencuri. Iya, apa itu yang marak itu? LGBT. Nah, orang-orang homo ya. Kalau sudah merajalela, riba, judi, ya kan? Katanya dipanjang, rumahmu panjang. Ada juga kata Najib itu tempat pelacuran, bener? Iya, itu udah umum kan, udah terkenal. Lokalisasi namanya. Ada orang berobat ke AB itu cerita dia pegawai kapal itu di dermaga gitu. Kalau kapalnya nyandar yang bawa peti kemas macam-macam ini banyak yang melacur serap. Kalau udah kayak gitu gimana? Allah murka, lama-lama akan turun azab. Mulai dari gempa, tsunami, banjir, ya kan? Nah, menjaga alam itu Khalifatullah berarti apa? Berdakwah, mencegah kemungkaran maksiat itu. Karena kalau Allah murka ya orang beriman dan tidak beriman akan terkena azab yang sama kan? Rumahnya hancur juga kan begitu. Ini menjaga alam, perspektif Khalifatullah wakil Allah itu begitu. Ya. Bagaimana ayat dakwahnya? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu umat terbaik kalau kamu memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah yang munkar. Kemungkaran di mana-mana ya. Kemudian kamu masuk pondok ini siapa yang nyuruh ngapain gitu udah kelas 6 pindah-pindah mondok sendiri nggak ada yang maksa-maksa. Tadinya ayah suruh mondok, tapi kan belum kenal Abi kan, belum HCWK kan. Setelah HCWK pengen sendiri, malah ayahnya yang nggak nyangka gitu ya. Kalau bunda boleh nggak? Boleh, tapi takut kalau ketularan, nakal. Ya itu ujian dimanapun ada anak nakal, di rumah juga, di teman-teman sekolah, di lingkungan pasti juga ada anak-anak yang nakal. Tinggal kita menjaga diri kan. Itu berarti ujian kan? Iya. Ujian. Nah, menuntut ilmu menurut kamu ini apa konsepnya? Wajib. Iya, wajib. Fardu. Mulai kapan sampai kapan? Itunya dari bayi sampai yang mati. Minal mahdi ilal lahdi, ya kan? Utlubul ilma minal mahdi ila. Berarti apa? Kalau setelah mondok ini lulus, udah kuliah pun tetap harus
Menuntut ilmu. Menuntut ilmu adalah konsep ilmu ya. Ilmu sebagai apa? Jalan hidup, kemuliaan ya. Kalau harta itu, orang di dunia ini menghormati orang karena apa? Hartanya, Pak. Hartanya yang kaya. Yang kedua karena Jabatannya. jabatan. Itu semuanya salah, tidak beradab. Tapi adab yang benar, orang dihormati karena ilmu. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya hamba dari kalangan hambaku, kata Allah, yang paling mulia adalah orang yang paling berilmu dan bertakwa. Bertakwa itu bisa diperoleh dengan jalan ilmu, nggak mungkin ya. Nah, kamu menuntut ilmu dari rumah mondok ini termasuk berada di jalan Allah fi sabilillah. Siapa yang keluar dari rumahnya kemudian keluar dia menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, sampai apa? Jadi seluruh pelajaran yang ujian-ujian beratnya di pondok ini semuanya bernilai atau dihitung sebagai sebuah apa? Ibadah fi sabilillah. Ada ya, pondok-pondok semua ada enak nggak enaknya pasti. Itu bagian daripada ya kewajaran gitu. Naik motor. Hah? Kayaknya Lutfi ya? Sama Najib ya? Kemudian adab kepada Allah apa saja? Menghormati, beribadah, ikhlas karena Allah, terus bersyukur, terus apa lagi? tawakal. Kemudian bagaimana adab kepada Rasul? Bersalawat. Terus? Kalau sempat ini ke makamnya itu nggak apa-apa. Kalau sempat. Oh ya, ziarah makam. Ya. Terus? Kalau mampu punya duit ya, jauh ya. Mencintai Rasul. Mengamalkan sunnah-sunnahnya. Sunnah ya. Melanjutkan. Siapa yang melanjutkan dakwahnya? Kita. Iya. Orang mati sama orang lahir banyak mana? Iya, yang lahir bayi-bayi itu lebih banyak. Yang lahir apa banyak yang meninggal? Lahir. Banyak yang lahir. Kalau yang lahir pasti apa? Bodoh. Nggak punya ilmu. Harus ada guru, harus ada dai yang mendakwahi. Ya kan? Kalau nggak begitu apa? Islam itu akan hilang di muka bumi ini. Nggak ada lagi yang mengamalkan Islam atau memeluk ajaran Islam, karena nggak ada yang berdakwah. Nabinya sudah tidak ada. Termasuk adabnya berarti melanjutkan dakwah ya. Nggak boleh kita berhenti ya dalam berdakwah. Jadi kalau udah lulus pengen ini ya, sanggup berdakwah jadi khotib, terus ceramah ibu-ibu buat pondok gitu, udah siapin tanah kata ayahmu? Iya, ada tanah, diceritain kamu buat pondok itu. Sanggup ya? Insyaallah. Harus bercita-cita, himmah aliyah, cita-cita yang mulia, yang tinggi untuk memperjuangkan Islam. Hidup kalau sekedar hidup, kata Buya Yahya, babi di hutan pun hidup. Maknanya apa? Gak ada nilai. Apa nilainya babi? Gak ada gunanya. Haram malahan kan? Hidup gak dia? Hidup. Maka kalau manusia itu tidak mau berdakwah, tidak mau berjuang, apa bedanya? Cuman menuin apa? Septic tank kan? WC, makan berarti kan? Cuman berkembang biak, kayak babi juga beranak pinak. Ya kan? Tapi dia tidak ada perjuangannya, tidak ada nilai kontribusinya kepada agama. Gak ada guna.
tidak memberikan manfaat. Kemudian bagaimana adab terhadap Al-Quran? Selalu membacanya, Setelah dibaca, tidak ditaruh lantai itu Al-Quran. naruhnya Harus baca, pahami, amalkan, hafalkan, dakwah. kan. Itu berapa tuh? 5 tadi sebut. 1 Baca. Bahkan dipelajari itu hukum-hukum tajwidnya kan. Terus Baca, dipahami, pahami, belajar terjemahan tafsir, ya kan? Kalau ta'lim itu kan menjelaskan ayat kan pasti. iya. Nah, itu namanya memahami ya. Pengajian itu kan pasti ayat dijelasin. Terus habis itu apa? Amalkan. Ya, larangannya ditinggalkan. Terus dihafalkan ini santri. Terakhir dakwahkan. Oke. Bagaimana akhlak seorang hafiz walaupun belum 30 juz? Harusnya bagaimana di masyarakat? Menjaga hafalannya. Jaga hafalannya, terus Tidak melupakan hafalannya. masa hafiz ini karaoke gitu. Mungkin nggak ngerum gitu istilahnya kan? Apa di pinggir jalan itu urakan gitu, ngabuburit gitu kan? Mungkin nggak begitu? Laki perempuan campur di pinggir jalan nunggu buka puasa itu biasanya kan gitu, atau habis subuh ngidupin mercon. Masa hafiz kayak gitu? Apa Nabi mencontohkan begitu hidup? Mubazir, bakarin mercon, kembang api ya, buang-buang waktu. Sore itu menunggu buka ya taklim kan? Iya. Ramadan itu bulan ilmu kan begitu, ya. Kemudian akhlak hafiz yang lain apa yang harusnya bagaimana? Pakaian, ya. Pakaiannya rapi. Rambut. Ya. Ini kan udah mulai banyak pinggirnya aja. Beli gondrong kan? Ya gondrong itu dianggap orang kayak nakal gitu kan? Atau ya bisa identik anak yang bandel. Adab santri terhadap ilmu, gimana ilmu? Menjaga ilmu. Menjaga ilmu, mengulang-ulang, mempelajari ilmu yang utama dulu, ilmu fardu ain apa itu? Akidah, fikih tentang ibadah yang hukumnya wajib. 3 tazkiyatun nafs. Nah, tazkiyatun nafs ini bagaimana? Pensucian jiwa. Kamu mencari ilmu untuk menang lomba apa untuk apa? Untuk mencari ridho Allah. Dalam ilmu pensucian jiwa tidak boleh untuk mencari dunia, untuk cari beasiswa. Enggak, niatnya karena Allah. Nanti kalau ada kesempatan beasiswa, kita tetap menjaga niat karena Allah. Kalau mau ikut mungkin ekonomi ada kesempatan, tapi itu bukan tujuannya. Tujuannya untuk mencari hidayah, mendapat keridhaan Allah, ikhlas. Jadi kalau di sini atau ingin pamer foto wisuda untuk bangga-banggaan begitu, boleh nggak itu? Enggak. Apa tazkiyatun nafs itu nanti menghilangkan penyakit hati apa saja? Ujub itu apa? Bangga diri, banyak amal. Sombong, merasa diri lebih hebat, meremehkan orang. Ria. Apa ria itu? Pengen dilihat, dia kan pajang foto, woi, hafiz gitu, pakai selendang. Nggak perlu, itu bisa hilang ilmunya. Bukan hanya hilang, hafalannya hilang, pahalanya juga bisa nggak sampai ke akhir karena sudah mengharapkan puji. Jadi di dunia bisa jadi dipuji, bisa jadi tidak. Kalau dapat pujian ya sudah, itu bagianmu itu. Di akhiratnya nggak ketemu lagi karena sudah diminta sebagaimana ayat dalam hadis arba'in. Kalau ayatnya bayyinah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu din. Nggak ada kecuali diperintahkan Allah untuk ikhlas dalam ibadah. Innamal a'malu binniyat. Nah, itu apa itu? Wa innamal likulli imri'in manawa. Berarti kalau kamu niat pengen dipuji, cuman pujian, nggak dapat pahala. Di akhirat nggak ketemu. Ini masalah adab kepada ilmu, ya. Ujub, riya, takabur, sum'ah. Sum'ah itu apa? Pengen tersohor, kupingnya itu pengen didengar namanya, tertenar.
Wow, itu asap dari panjang tuh. Suaranya bagus. Itu seneng dia begitu. Bukan kita nggak boleh suara bagus, tapi kita biasa saja. Bagus itu juga siapa yang ngasih? Allah. Allah. Pintar juga siapa yang ngasih? Allah. Allah. Bagaimana adab kepada diri sendiri? Menjauhi maksiat. Iya. Apa itu? Muhasabah. Introspeksi Diri. Contohnya apa yang dihitung? Dosa. Kesalahan. Amal lupa-lupain karena bisa menggugurkan. Kalau amal diingat-ingat itu namanya mengungkit-ungkit, bisa hilang. Sodako apalagi. Tapi kalau dosa harus diingat-ingat sebagai semangat untuk bertaubat. Sekarang mujahadah apa itu? Sungguh-sungguh. Orang kepada diri sendiri ini biar bisa hafal Quran juga harus sungguh-sungguh belajar. Penat ngantuk sukanya saat tuh ya, lelah gitu, mikirin pelajaran belum masuk udah mau ujian pusing. Nah itu bersungguh-sungguh namanya mujahadah. Termasuk apa? Bersungguh-sungguh dari godaan setan. Kan bisa cewek jangan ya, siapa cewek di sini? Masa mau cewek Shopee aja, yang lain jangan kangen sama ceweknya dulu kawan SD. Nah itu godaan. Bersungguh-sungguh menahan godaan. Ada ini yang rese, musilin, ya ganggu, berisik. Kalau kamu turutin berantem, bisa kena kasus kan? Yang berantem kalah menang tetap kasus. Habis waktu dipanggil guru kan, sidang ribet, godaan, cobaan-cobaan dalam belajar itu kita harus hadapi dengan tabah. Tidak memperturutkan hawa nafsu. Ngalah itu bukan berarti kalah. Ngalah bukan berarti kalah ya. Dan tetap mulia. Berikutnya muraqabah. Apa itu muraqabah? Adab kepada diri sendiri muraqabah, senantiasa merasa. Nah, jadi kita tidak pernah sendiri. Pernah diceritakan itu seorang santri 3 orang dibawain burung dara dan pisau, disuruh menyembelih burung merpati itu. Dipasak di bukit, disembelih. Di mana tempat disembelih? Hanya satu yang tidak disembelih karena di mana-mana ada Allah melihat, dia tidak jadi menyembelih. Ya kan? Artinya apa? Rasa merasa diawasi oleh Allah itu bagian adab pada Allah. Kepada diri sendiri. Kita itu kepada Allah itu merasa diawasi gitu. Kemudian bagaimana adab kepada guru? Menghormati, memuliakan, tidak membantah perkataannya. Al ilmu bita'alum wal barokah bil hikmah. Itu bagaimana jelasannya? Hikmah itu bagaimana bentuknya? Mengabdi. Ada 3 itu, dengan harta, dengan jiwa, dengan doa. Nah, jelasin. Dengan harta kayak ngebantu. Ya, guru kan mikirin santri supaya berhasil. Iya. Semuanya, apalagi pondok kan, bayar guru, bayar listrik, dapur, ya kan, semuanya duitnya dicari karena santrinya yang bayarnya ada yang bayar normal, ada yang minta pengurangan, perlu dibantu dengan zakat, infak, sedekah. Semua dipikirkan oleh guru kan, nyari guru ya, gurunya kadang juga buat kasus gitu, akhirnya diganti kan, harus nyari guru kan semuanya. Nah guru itu perlu dibantu. Kalau dengan harta berarti diberi sedekah. Sebetulnya itu untuk pondok gitu kan, untuk bersama gitu kan, beri beras sama ayahmu misalnya, beri minum kan. Ya santri kasih minum begini kan nggak ada, ya kan? Kecuali tamu. Ya kan nggak mungkin di pondok mana yang kasih minum begini kan? Galon. Ya itu sebagai sebuah kewajaran gitu. Santrinya bersabar kalau biasa minum begini. Ya kalau begini, ini kan tamu gitu kan, sementara dia hidup bersama di pondok. Ya kalau kayak begini terus mau habis berapa uangnya kan? Nah begitu ujian gitu. Kemudian membantu dengan ini
fisik apa? Tenaga. kayak bantuin kerja. Iya, gurunya ini apa? Ditolongin. Rumahnya dibantu, dibersihkan. Kendaraannya dibantu. Cucikan. Iya. Kalau zaman dulu kuda, kota ya dirawat. Nah, sekarang motor berarti mobil. Itu bagian daripada khidmah. Khidmah itu mengabdi dan di situ akan mendapatkan keberkahan ilmu. Kalau ilmu yang berkah nanti ilmunya melahirkan amal, ya. Kemudian kalau berkhidmah kepada guru dengan doa bagaimana? Mendoakan gurunya. Ya. Sudah laulal murabbi ma'araf tarabbi. Kalau tidak ada guru, kita tidak kenal Allah. Siapa yang mengenalkan iman, mengenalkan akidah, tauhid kepada santri adalah guru. Maka kalau tanpa guru, nggak ada guru, wah kita nggak ngerti apa-apa. Ya. Sedangkan konsepnya gimana? Adab lebih tinggi daripada ilmu. Gitu. Kenapa? Kalau beradab, Allah pasti berilmu dan Allah akan memudahkan untuk mempelajari ilmu. Dan ilmu dari siapa? Ada di guru. Makanya harus beradab kepada guru. Termasuk pengasuh, Habib. Ya kan? Karena Habib tugaskan. Kan ada guru mengajar, ada membimbing, mengasuh. Kehidupan di pondok kan bukan hanya mengajar kan? Ada pengasuhan gitu. Nah, itu sama. Ngasuh itu. Coba kalau sakit siapa beliin obat kan? Pengasuh kan? Siapa yang anterin ke bidan? Pengasuh kan? Gitu. Bantu-bantuin, beberes gitu kan? Nah, ini nggak boleh durhaka pada guru, pada pengasuh. Kemudian adab kepada orang tua. Kalau mendoakan, sehat, menghormatinya juga. Ya. Tidak membantah jika berkata. Ya. Berkata yang rendah, depannya nggak boleh tinggi. Ibu sama bapak bandingannya gimana? 3:1. Ibu 3 kali, bapak 1 kali. Ya. Gimana adab kepada saudara, kakak, adik yang sekandung, gimana caranya? Kalau sama adik disayang adiknya. Nggak boleh dimarah-marahin. Iya, jangan dinakalin ya. Iya. Sama kakak? Sama kakak dihormatin. Ya, patuhi perintahnya ya. Karena wakilnya orang tua, pengganti orang tua. Kalau orang tua meninggal itu ya kakak. Sama ini kerabat, saudara, paman, bule, tante ya. Hormat. Sepupu, hormat ya. Kalau punya makanan gimana? Ya, memberi sedekah. Oh ya, dibagi ya. Terus kalau beradab kepada ini tetangga, teman, nggak boleh ganggu tetangga. Tuh yang lempar-lempar bola berisik, tuh ribut, teriak-teriak sampai perumahan ke sini, gimana coba? Ya kan? Keganggu kan? Sampah dilebarin sana. Ya, tahu ya, nggak boleh itu ya? Nggak boleh. Adab kepada seorang remaja Islam melihat ini, melihat pacaran, melihat ini apa, narkoba, apa ini, ngerokok, kumpul-kumpul, geng motor, apalagi taburan. Kamu sebagai remaja Islam gimana itu sikapnya? Menjauhi. Kalau bisa dakwai, nasihatin supaya jangan ikut pergaulan bebas atau ikut geng-geng itu bisa terjerumus pada maksiat ya. Tadi itu kalau maksiat terjadi apa? Sama aja merusak alam. Allah akan menurunkan azab rusak. Kalau sudah kayak gitu semuanya akan terkena azab, baik beriman maupun tidak beriman. Ya. Kemudian bagaimana adab di rumah? Rumah itu harus ditata bagaimana, dan di lingkungan halaman itu rumah harus dijaga. Ya, kalau sekarang di pondok berarti kamar sama
kelas sama lingkungan. Iya. Ditata, rapi, bersih. Benar nih. Jadi nggak ada lagi buang-buang rendaman air bekas ngepel. Siapa itu siapa? Tahu itu siapa yang buang begitu ya. Kemudian adab berpakaian. Pakaian. Aurat laki-laki, perempuan bagaimana? Kalau perempuan dari Kecuali ini muka dan telapak telapak tangan. Harus tutup. Gimana kalau ada orang nggak berjilbab, buka aurat? Dakwai apa enggak? Gimana dakwai? dakwai, nasihati. Iya, berani ya. Kalau laki-laki itu pernah tuh Raihan pakai celana paha. Gimana itu? Separuh paha. Berarti tidak menutup Aurat. Disuruh salin ya. Berani yang ngomongin ya. Kemudian bagaimana adab berpakaian ketika mau sholat? Harus rapi pakaian. Jangan asal pakai kaos, nggak pakai jas, ya nggak boleh ya. Yang terbaik. Kemudian adab di masjid. Nah, aduh, lari-lari kayak mana itu? Hah? Perang-perang, benteng-bentengan. Gimana adab di masjid? Sama lah, musola sama masjid sama. Nggak boleh ngotor masjid. Loh itu banyak coret-coretin. Banyak botol-botol di buku, ya kan, di mimbar, acak-acakan, abisita kan. Karena diomonginnya udah nggak kurang-kurang. Kalau Repan, Asraf setahun, Repan 2 tahun, Abdullah 3 tahun juga 3 tahun, masih begitu terus. Bukunya taruh di mimbar, di samping, di jendela kan, nggak pada tempatnya. Bukunya taruh di kelas kan, nggak ada tempat buku. Ini cuma berapa meter? Kelasnya nggak pernah bersih. Cak-cakan. Gimana adabnya itu? Ya harus disiplinkan kan? Iya. Nggak boleh dibiarin ya. Baik. Kemudian ada ketika belajar tidur kadang-kadang. Pas taklim, pas pelajaran, gimana tidur? Capek gitu ya. Nggak sengaja tapi terus. Gimana nggak sengaja terus itu? Berarti itu malamnya mungkin ya. Malamnya nggak mau tidur cepat, mengikuti aturan. Jadinya apa kan? Ngantuk, ya kan? Baik. Ada makan, minum. Pertama mencuci tangan dulu biar bersih. Kuman, terus berdoa. Ya. Baru makan, nggak boleh ngecap makannya juga. Milih-milih, boleh? Nggak boleh. Nggak boleh. Ilmu bisa tidak masuk. Itu penjelasan dari siapa? Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Bukan Nabi yang ngatur-ngatur harus makanin, bukan. Memang begitu. Kehidupan ini ujiannya diantara makanan semuanya. Tapi semua kalau diturutin kesukaannya saja, misalnya suka daging terus, itu bisa wasir, itu darahan, itu BAB. Nggak pernah mau makan sayur, harus seimbang. Sayur terus kan kurang nutrisi juga. Ya diimbangin lah, apa yang ada itu bukan disengaja dipaksa begitu, tapi ya keseimbangan. Ada minum gimana? Minum yang benar. Ada minum, doa dulu, bismillah. Doa dulu. Ya. Terus cara minumnya? 3 kali ini teguk. Iya, duduk ya. Iya. Tidak boleh berdiri. Kemudian adab tidur. Wudhu, nggak apa-apa wudhu. Ya, terus? Itu berdoa. Ya. Apa doanya? Apa ini adab zikirnya? Ada zikirnya juga.
Zikirnya apa? Ini baca Al-Fatihah, Ayat kursi. ayat kursi, habis itu trikul. Al-Baqarah 2 ayat terakhirillahi ma Fisam. samawati. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.